Banyak orang merasa tubuhnya sakit, padahal yang bermasalah bukan fisik. Makan ada, obat ada. Masalahnya ada di energi dan pikiran, tekanan yang dipendam, emosi yang tidak selesai, rasa yang terkikis. Tubuh menyimpan semua itu, bukan sebagai cerita, tapi sebagai reaksi. Saat pikiran terus tegang, energi melemah. Saat emosi dibiarkan, tubuh yang menanggung. Inilah sebabnya kesehatan tidak bisa dilihat dari luar. Perubahan nyata dimulai saat cara berpikir dan bersikap ikut dibenahi. Kalau kita makan sepiring nasi, apakah sepiring nasi itu langsung menjadi energi dan menjadi tubuh kita? Tidak, karena sebagian besar dibuang. Yang diserap adalah nutrisinya. Kalau kita membaca buku 100 halaman, apakah 100 halaman itu semuanya menjadi pengetahuan? Tidak. Yang menjadi bagian dari pengetahuan kita adalah hal-hal penting yang kita ingat, yang kita garis bawahi, yang kita beri makna. Maka dalam kehidupan yang penuh cerita suka dan duka, yang menentukan pertumbuhan jiwa kita bukan apa yang terjadi, tetapi bagian mana yang kita pilih untuk dimaknai. Makna itulah yang menjadi nutrisi bagi kematangan jiwa. Selamat datang dalam Ruang Refleksi Jiwa, sebuah obrolan yang mengajak kita memahami diri dan kehidupan dengan lebih dalam. Berbicara tentang jiwa, kita memahami bahwa segala sesuatu pada dasarnya bertumbuh. Tubuh bertumbuh karena diberi makan. Apa yang kita makan membentuk sel, jaringan, dan kehidupan fisik kita. Semua itu adalah nutrisi. Namun, nutrisi jiwa seringkali terlupakan. Ketika tubuh lapar, kita segera merasakannya. Tetapi ketika jiwa lapar, kita sering tidak menyadarinya. Lalu apa sebenarnya nutrisi jiwa itu? Tubuh bertumbuh oleh materi, pikiran bertumbuh oleh energi berupa pengetahuan, sedangkan jiwa bertumbuh oleh kecerdasan, yaitu kecerdasan dalam memaknai kehidupan. Semakin banyak makna yang diserap dari pengalaman hidup, semakin luas sudut pandang dan pemahaman seseorang. Dari situlah kesadaran menjadi lebih universal. Kesadaran universal berarti mampu menerima banyak versi kehidupan, tidak terpaku pada satu sudut pandang saja. Ketika seseorang hanya menerima satu versi dan menolak yang lain, maka konflik batin akan terus terjadi. Karena itu, pertumbuhan jiwa menuntut keterbukaan untuk menerima berbagai pengalaman sebagai nutrisi makna. Seperti halnya makan sepiring nasi, tidak semuanya menjadi tubuh. Yang berguna hanyalah nutrisinya. Seperti membaca buku, tidak semua halaman menjadi pengetahuan. Yang tersimpan hanyalah inti maknanya. Begitu pula hidup. Dari sekian banyak peristiwa, yang membentuk jiwa adalah makna yang kita ambil darinya. Pertumbuhan jiwa seringkali terjadi bukan di tempat yang menyenangkan, melainkan justru di ruang-ruang yang penuh tekanan dan ketidaknyamanan. Penderitaan bukan untuk dihindari, melainkan untuk dipahami. Karena tekanan itulah yang menggerakkan kesadaran, seperti roda yang berputar karena ada dorongan. Semakin sering kesadaran bergerak, semakin hidup dan matang jiwa seseorang. Orang yang jarang menghadapi masalah akan mudah terguncang. Sebaliknya, mereka yang terbiasa menghadapi tekanan cenderung lebih tenang dan stabil. Kita tidak bisa mengendalikan besarnya ombak kehidupan, tetapi kita bisa memperbesar kapal kesadaran kita agar tidak mudah terguncang. Keseimbangan antara isi dan ruang kosong di dalam diri menentukan kestabilan kita. Terlalu penuh membuat kita tenggelam, terlalu kosong membuat kita mudah goyah. Ketika tekanan datang dan terasa menyakitkan, sesungguhnya saat itulah kesadaran sedang diputar. Dan putaran itulah yang menumbuhkan jiwa. Karena itu, nutrisi jiwa bukan hanya datang dari kebahagiaan, tetapi juga dari masalah, kegagalan, dan luka. Seperti yang pernah diungkapkan oleh seorang penyair besar, luka adalah tempat di mana cahaya masuk.
Dari sanalah jiwa bertumbuh. Beberapa tahun belakangan ini kita mengenal kecerdasan energi materi, bahwa energi itu memadat jadi materi. Sehingga kalau kita salah menggunakan energi dalam tubuh, pemadatannya bisa memunculkan wujud-wujud sel-sel tubuh. Betul, berbicara tentang itu, tentu kemudian kita jadi mengerti bagaimana cakra sebagai pusat-pusat perputaran energi dalam tubuh memiliki keterkaitan masing-masing. Banyak cara untuk menghidupkan cakra itu langsung ke perilaku. Karena kalau kita berbicara bahwa cakra itu hanya begini caranya menghidupkan, lalu bagaimana dengan orang-orang yang melakukan kebaikan, tapi tidak pernah belajar menghidupkan cakra hati? Tadi kita banyak membahas tentang konteks jiwa. Mungkin perlu kembali agak memperdalam tentang Pancamaya Kosya. Dalam satu perspektif, tubuh ini bukan hanya tubuh fisik yang disebut Anamaya Kosya. Masuk ke dalamnya ada prana yang disebut energi, Manomaya yang disebut mind atau mental atau psychological. Masuk ke Vijnanamaya adalah kebijaksanaan, dan Anandamaya Kosya adalah kebahagiaan. Itu yang esensial. Seringkali orang bicara tentang perbaikan tubuh, tapi lupa bahwa energi juga perlu diregulasi. Kita pernah membahas tentang cakra, dan ini perlu dielaborasi. Cakra adalah lingkaran-lingkaran energi dalam tubuh. Apa kaitannya kesehatan energi dengan kesehatan tubuh secara menyeluruh? Kalau kita bicara tentang cakra sebagai pusat energi dan pusat pengaturan energi, di sanalah energi diserap, dimanfaatkan, lalu disebarkan ke seluruh tubuh. Konsep ini sudah dikenal sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Meskipun belum memahami secara ilmiah, orang-orang pada masa itu menemukan keberadaan cakra. Setidak-tidaknya ada 7 cakra. Kita juga mengenal bahwa energi dapat memadat menjadi materi. Jika energi dalam tubuh digunakan dengan cara yang keliru, pemadatannya bisa memengaruhi sel-sel tubuh. Jika energi dipenuhi kemarahan atau kebencian, maka dampaknya pun akan terlihat pada kondisi tubuh. Dari sana kita memahami bahwa cakra sebagai pusat perputaran energi saling berkaitan. Dimulai dari bawah, yaitu cakra dasar atau cakra muladhara. Cakra ini berkaitan dengan rasa aman, kestabilan, dan energi kehidupan. Jika terjadi ketersumbatan pada cakra dasar, seseorang bisa mengalami ketakutan, kecemasan, dan rasa tidak aman. Bahkan dapat berdampak pada masalah kesehatan dan ketidakstabilan ekonomi. Karena kreativitas menurun, orang juga menjadi tidak membumi. Jika cakra dasar terlalu aktif, dampaknya juga tidak baik. Seseorang bisa menjadi rakus kekuasaan, ingin mendominasi, agresif, dan selalu merasa kurang. Namun jika seimbang, seseorang akan merasa aman, terkendali, dan mampu menikmati hidup dengan tenang. Naik ke cakra kedua, yaitu cakra sakral atau cakra seks yang disebut swadhisthana. Cakra ini berkaitan dengan emosi, kreativitas, dan seksualitas. Jika tersumbat, libido menurun, keinginan menjalin hubungan intim berkurang, kreativitas menurun, dan orang cenderung menarik diri dari pergaulan. Hal ini juga bisa dipengaruhi oleh perubahan hormonal. Namun jika cakra ini terlalu aktif, nafsu seksual menjadi dominan, seseorang bisa menjadi hedonis, manipulatif, dan emosional. Jika seimbang, kreativitas tinggi dan emosi stabil. Cakra ketiga adalah cakra solar plexus atau cakra manipura. Cakra ini berkaitan dengan vitalitas dan rasa percaya diri. Jika tersumbat, seseorang merasa rendah diri, lemah, dan kehilangan kepercayaan diri. Jika terlalu aktif, muncul keinginan berkuasa, dominasi, perfeksionisme, dan sikap menyalahkan orang lain. Jika seimbang, seseorang menjadi tenang, terbuka, dan energinya stabil. Cakra keempat adalah cakra jantung atau anahata. Cakra ini berkaitan dengan cinta, kasih, dan empati. Jika seimbang, seseorang penuh kasih, toleran, dan memiliki empati yang baik. Jika terlalu aktif, seseorang bisa mengorbankan diri secara berlebihan, menjadi bergantung,
dan pencemburu. Jika tersumbat, muncul kebencian, suka membicarakan kejelekan orang lain, mudah percaya isu negatif, dan bersikap intoleran. Cakra kelima adalah cakra tenggorokan atau Vishuddha. Cakra ini berkaitan dengan kemampuan mengekspresikan diri. Jika tersumbat, seseorang sulit mengungkapkan perasaan, tertutup, dan menyimpan banyak hal. Jika seimbang, seseorang mampu berkomunikasi dengan baik, diplomatis, dan kreatif. Jika terlalu aktif, seseorang menjadi dogmatis, berbicara kasar, keras, dan ingin memengaruhi orang lain. Cakra keenam adalah ajna atau mata ketiga. Jika seimbang, seseorang bersifat intuitif, imajinatif, dan memiliki pandangan yang jernih. Ia mampu melihat makna di balik sesuatu. Jika tersumbat, pikiran dipenuhi kecemasan, hanya melihat realitas fisik, dan sulit berimajinasi. Jika terlalu aktif, bisa muncul halusinasi dan delusi. Cakra ketujuh adalah cakra mahkota atau sahasrara. Jika tersumbat, seseorang dapat mengalami depresi. Jika terlalu aktif, seseorang bisa mengalami kecanduan spiritual dan kehilangan kemampuan membumi. Jika seimbang, muncul cinta kasih universal, kebijaksanaan, dan kesadaran spiritual yang luas. Semua ini menunjukkan bahwa tubuh bukan hanya tubuh fisik. Dari cakra dasar hingga cakra mahkota, jika semuanya selaras, aliran energi akan lancar seperti air dalam selang. Energi menjadi stabil, sehingga emosi, pikiran, dan kualitas hidup secara keseluruhan menjadi lebih baik. Salah satu cara menyeimbangkan cakra adalah melalui meditasi, namun juga bisa melalui perilaku. Mengembangkan empati, toleransi, kesadaran, dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari sudah cukup untuk menghidupkan energi-energi tersebut. Dengan begitu, regulasi energi menjadi lebih baik, dan kehidupan pun berjalan lebih selaras. Informasi seperti ini jarang dibahas secara menyeluruh, bukan karena tidak penting, melainkan karena sering disederhanakan atau disalahartikan. Hubungan antara energi, emosi, dan tubuh sebenarnya hadir dalam aktivitas harian, terlihat dari cara berpikir, bersikap, dan merespons tekanan hidup. Masih banyak penjelasan yang perlu dipahami, tanpa bahasa rumit dan tanpa klaim berlebihan. Untuk mengikuti penjelasan lanjutan yang disampaikan secara tenang, jelas, dan membumi, ikuti informasi berikutnya di Hati Nusantara. Salam bebas waktu bebas uang. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini menjadi kita baik dalam kehidupan.